Salam penuh sunyi malam hari. Kenalkan, nama saya Fahmi Anwarudin. Di sini, dalam video ini, kami akan membahas tentang manajemen perikanan laut bebas berdasarkan buku hukum laut internasional karya Ibu Diana Puspitawati, SH, LLM, PhD. Beliau merupakan seorang dosen yang dulu menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya dan melanjutkan pendidikan S2 serta S3 di Australia. Namun, sebelum membahas tentang manajemen perikanan di laut bebas, tentu kita harus tahu apa itu laut bebas. Oleh karena itu, saksikan video ini hingga selesai. Oke, jadi dalam bukunya Ibu Diana Puspitawati mendefinisikan tentang pengertian laut bebas. Beliau menyatakan bahwa laut bebas adalah sebuah wilayah perairan yang berada di luar zona ekonomi eksklusif. Sementara itu, dalam pasal 1 Hexis Convention tahun 1958 juga memuat tentang definisi dari laut bebas. Pasal tersebut menyatakan bahwa laut bebas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan internal suatu negara maupun perairan kepulauan dari negara kepulauan. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu laut bebas? Oke, saatnya kita membahas tentang manajemen perikanan di laut bebas. Kita mulai dari pasal 89 UNCLOS 1982. Jadi, dalam pasal 89 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa tidak satu negara pun mempunyai kedaulatan di laut bebas. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini nih, bahwa tidak satu negara pun berhak mengakui bahwa wilayah laut bebas adalah bagian dari wilayah negara mereka. Jadi intinya bahwa semua negara tidak mempunyai hak kedaulatan di laut bebas. Pertanyaan besar kemudian muncul. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan semua negara tidak berhak untuk mengakui laut bebas sebagai bagian dari kedaulatan mereka, terus gimana dong dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut bebas? Terutama kita tahu bahwa sumber daya alam terbesar di laut adalah ikan. Bagaimana nih dengan pemanfaatan ikan yang ada di laut bebas? Tapi tenang, jangan cemas, jangan khawatir. Ternyata nih, jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam pasal 116 UNCLOS 1982. Dalam pasal 116 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk menangkap ikan di laut lepas. Jadi tenang, gak usah panik. Bisa kan kalau misalkan gak punya lauk di rumah, boleh tuh nyewa perahu ketek, terus ngedayung dari laut Jawa sampai ke laut bebas. Bebas lah di situ, mau mancing kan, dapat 2-3 lele, 2-3 mujair, bungkus, bawa pulang, terus goreng. Ternyata, tapi, meskipun pasal 116 menyatakan bahwa semua negara berhak untuk mengambil ikan di laut bebas, bukan berarti nih negara-negara bebas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, terutama perikanan di laut bebas. Kenapa? Karena sebenarnya ada kewajiban buat negara-negara untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan di laut bebas.
hal mengenai kewajiban untuk melakukan konservasi buat setiap negara-negara udah tercantum dalam pasal 117 UNCLOS 1982. Tapi pertanyaan besar muncul lagi nih. Siapa sih yang bakal melakukan konservasi sumber daya perikanan di laut bebas? Kita balik lagi ke pasal 89 yang menyatakan bahwa tidak satu negara pun mempunyai kedaulatan di laut bebas. Artinya, masa ada sih negara yang mau melakukan konservasi tapi bukan di wilayah negara mereka? Waduh, kayaknya nggak mungkin banget tuh kan. Ternyata solusi dari permasalahan tersebut ada nih dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 118 UNCLOS 1982. Di dalam pasal 118 UNCLOS 1982 itu mengatur tentang kerjasama yang harus dilakukan oleh negara-negara dalam menangani konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati, terutama perikanan. Jadi nih, karena ketentuan dari pasal 118 UNCLOS 1982 itu mewajibkan setiap negara untuk melakukan kerjasama dalam hal konservasi sumber daya perikanan, akhirnya masyarakat internasional sepakat nih untuk membentuk RFMOS. Ingat ya, RFMOS. Apa itu? Regional Fisheries Management Organization. Jadi tujuan dari RFMOS itu sendiri adalah untuk mengelola sumber daya alam hayati di laut bebas. RFMOS sendiri merupakan suatu organisasi regional yang bertanggung jawab akan pengelolaan stok ikan di wilayah laut bebas, terutama nih untuk jenis spesies ikan yang bermigrasi ke wilayah perairan beberapa negara. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan kita adalah bahwa negara-negara bisa tuh untuk melakukan penangkapan ikan di laut bebas. Gunanya adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi ada juga manajemen atau cara-cara, bisa juga dibilang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk melakukan penangkapan ikan di laut bebas. Salah satunya ya tadi, dengan melakukan konservasi. Nggak cuma itu aja, negara-negara juga harus melakukan pengawasan terhadap stok ikan di laut bebas supaya ikan-ikan di laut bebas tetap terjaga, tetap banyak, dan tetap aman.